Baik, kita mulai kuliah kita ya. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Sudah terdengar, Pak. Sudah ya? Baik. Baik, kita mulai kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mungkin sebelumnya ini dulu deh. Ini kan kita sudah pertemuan terakhir, jadi kalau Anda lihat tanggal, ini minggu depan kita sudah UAS ya. Jadi sekarang kan tanggal 7 Juni, kemudian UAS kita minggu depan tanggal 14. Jadi hari ini saya gunakan untuk review saja deh, karena materi kan sudah semua. Materi untuk pengenalan pola sudah saya sampaikan semua, dan saya harap mungkin kita gunakan pertemuan terakhir ini untuk diskusi. Jadi misalnya ada yang kesulitan dari materi kita di pertemuan yang pertama dulu, itu kalau misalnya ada masih ini ya kurang jelas, bisa dibuka lagi pertemuan kita yang lalu yang ada di channel saya itu. Jadi sebenarnya Anda masih bisa belajar lagi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan cara membuka kembali apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya di channel YouTube ya. Ini mungkin pertemuan terakhir saya gunakan untuk review. Jadi kita akan mulai dari dulu yang pertama kita belajar mulai yang linear ini ya, classifier, mulai menggunakan least square estimator ya. Kemudian kita tingkatkan menggunakan neural ya. Mungkin sebelum neural apa dulu ya? Pokoknya di pertemuan awal-awal itu kita sebelum neural apa ya? Saya lupa ya. Itu mungkin Anda bisa cek kembali. Kemudian Anda setelah itu kita belajar neural. Kemudian dari neural kita kembangkan lagi menjadi deep learning kan. Nah yang deep learning itu sendiri kan banyak macamnya, banyak framework yang bisa dipakai. Di antaranya Anda bisa menggunakan yang yang sudah saya jelaskan, menggunakan TensorFlow. Selain TensorFlow menggunakan Keras ya. Sebenarnya masih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah skripsi menggunakan YOLO dan lain-lain ya. Jadi saya kira itu pengembangan dari deep learning yang cukup banyak ya, dan bisa Anda pelajari lebih lanjut kalau berminat riset di bidang itu. Dan penerapannya pun yang terakhir sudah saya kembangkan deep learning untuk robotik juga. Jadi kalau misalnya di antara Anda ada yang gemar microcontroller atau robotika, itu algoritma untuk mengendalikan robotnya, untuk mengenali objek di depan robot dan lain-lain, itu sudah bisa digabung dengan deep learning ya. Kemudian cara komunikasinya juga bisa memanfaatkan IoT, jadi sudah memanfaatkan Internet of Things untuk menggabung, jadi digabungkan ya. Jadi apa yang Anda pelajari di mata kuliah ini, pengenalan pola ini bisa digabung dengan mata kuliah microcontroller, maka mata kuliah robotika, maka mata kuliah analisa visi dan komputer ya, ACVK, analisa citra dan visi. Ya, itu bisa digabung semua. Dan salah satu bentuk wujudnya adalah yang sudah saya kerjakan untuk mengendalikan robot dengan pengenalan objeknya menggunakan deep learning. Mungkin bisa saya tunjukkan kalau Anda mau nyari ininya ya. Mau nyari contoh penerapannya, bisa lihat di paper saya. Anda bisa nyari di kursor, salah satunya yang terbaru.
apa ini? Ini kok tampilnya kayak gini di sini. Sebentar ya, ada saya tunjukkan misalnya. Ini layar saya bisa kelihatan di situ ya? Terlihat, Lihat Pak. ya. Nah, ini coba Anda cari di Oke. Ini Anda coba untuk melihat salah satu contoh penerapan yang baru saya kerjakan dan baru terbit. Ya, ini mungkin bisa buat gambaran yang hobi menekuni ini untuk pengenalan pola ini bisa digabung dengan riset yang lain, yaitu microcontroller maupun robotika ya. Jadi Anda bisa pakai kata kunci jurnal kursor ya. Kemudian mungkin nama saya ya. Nah ini ya, jadi nanti pakai kata kunci jurnal kursor spasi nama saya. Ini salah satunya ini yang barusan, ini open access sifatnya, jadi Anda bisa download untuk jurnalnya, mungkin buat referensi kalau Anda mau mengajukan skripsi dan lain-lain ya. Nah, ini di penerbitan yang terakhir 2020 Desember kalau tidak salah. Ya ini Desember ya, 30 Desember. Masih baru kan, 30 Desember 2020. Ini Anda cari saja, nah ini yang deep learning based object recognition robot control via web and mobile using internet connection ya. Ini bisa Anda download. Nah, ini nanti bisa dibaca juga. Ini kan bisa Anda download karena dia sifatnya open access. Mungkin alamatnya bisa saya share di grup saja. Pengenalan pola. Ini untuk review kita hari ini biar Anda nanti ada gambaran. Jadi sebenarnya kita belajar pengenalan pola ini untuk apa ya? Kita belajar pengenalan pola ini salah satunya kan bisa digabung, bisa diintegrasikan dengan apa yang lagi ngetren saat ini, di riset saat ini ya, yang baru saat ini di era apa Internet of Things, di era industri 4.0 ya, 4.0. Nah ini salah satunya Anda bisa akses di sini. Ini saya sudah menggabungkan deep learning yang sudah kita pelajari. Ya deep learning kan banyak macamnya, ya khusus yang ini kan kita terapkan secara real time. Ini deep learning yang saya terapkan ini agak sedikit berbeda karena memanfaatkan real time dari OpenCV, tapi nanti yang berminat boleh belajar lebih lanjut. Tapi saya kira dengan dua teknik yang sudah saya ajarkan menggunakan TensorFlow dan Keras juga bisa dikembangkan ke sini ya. Untuk pengenalan objek yang ada di depan robot, ya. Kemudian di sini masih ada microcontroller untuk bisa connect ke IoT, sehingga nanti kita harus menyiapkan IoT cloud-nya. Nah, untuk IoT cloud-nya, mungkin bagi Anda yang sudah pernah ikut seminar atau workshop saya, Anda bisa menggunakan yang kita kembangkan dengan teman-teman. Itu menggunakan alamat iot.net ya. iot.net ini mungkin juga perlu saya sharing juga. Ini yang kita kembangkan bersama teman-teman. Nah ini nanti untuk cloud-nya. Saya sementara masih kembangkan untuk IoT cloud, tapi nanti ini yang versi free yang selalu kita kembangkan yang versi. Ini nanti ada yang belum ini, tapi yang berminat untuk registrasi di sini tinggal sign up. Anda bisa daftar untuk diaktifasi lewat email dan seterusnya, baru Anda bisa memanfaatkan untuk mengendalikan robot dan lain-lain ya. Ini alamatnya saya share juga di sini. Ini yang IoT-nya. Ini kita sudah pakai IoT yang di sini, IoT Cloud. Ini bisa Anda baca-baca. Nah, salah satu yang penting adalah, nah ini blok diagramnya ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk bisa menjalankan robot, ini robotnya adalah saya menggunakan robot beroda ini. Robot beroda ini yang bisa dikoneksikan ke laptop. Jadi robotnya connect ke laptop. Kemudian
Kenapa ini? Oh, karena ada kamera Kinect-nya ya. Jadi ada kamera Kinect. Kamera Kinect ini adalah kamera yang bisa menampilkan selain RGB adalah D, red, green, blue, dan depth ya. Biasanya kan RGB saja. Nah, ini ada D-nya. Jadi kenapa pakai kamera Kinect? Kemudian kamera Kinect-nya ini connect laptop. Nah, tentunya kalau robotnya jalan ya laptopnya ikut jalan ya. Ini robotnya dilengkapi mikronya ini nanti salah satu tipenya adalah Node MCU yang bisa connect ke Internet of Things ini ya. Nah, kemudian codingnya tentunya ada di laptop robot ini juga bisa, atau di laptop yang lain juga bisa. Jadi ini kan bisa dimonitor lewat laptop lain, kemudian lewat mobile juga, bisa dihidup matikan lewat handphone, bisa lewat laptop berservis web, dan juga lewat mobile ya. Nah ini kemudian untuk mengenali objek depannya menggunakan deep learning ya. Ya saya kira ini salah satu yang sudah tren saat ini yang mungkin bisa Anda terapkan di riset Anda. Jadi kenapa kita belajar deep learning ini salah satunya ya. Nah, saya tidak tahu di antara Anda siapa yang mungkin berminat dengan riset di bidang ini. Saya kira bisa dikembangkan lebih lanjut ya untuk deep learning-nya. Nah, kemudian kita juga membahas yang terakhir di natural language processing. Ya, ini yang terbaru juga dan menurut saya ini yang bisa dikembangkan juga kalau mau di robot. Jadi nanti Anda dengan natural language processing ini, Anda bisa gunakan untuk memerintahkan robot berjalan ya. Jadi Anda menggunakan perintah suara juga bisa. Atau ya tidak harus diterapkan di robot ya. Anda untuk bikin chatbot dan lain-lain ya. Text classification, text clustering, dan lain-lainnya banyak sekarang penerapan dari termasuk speech to text, speech recognition. Jadi NLP cukup banyak penerapan di lapangan. Ini ada temannya. Ini modelnya, cing layoutnya ini mungkin auto ini kayaknya. Sama saja. Oke, jadi kita tinggal review saja apa yang sudah kita pelajari. Yang terakhir sampai di NLP, dan pengembangan NLP kalau Anda cari di internet juga cukup banyak. Penerapannya bisa di macam-macam, bisa di text or document classification untuk mengklasifikasikan dokumen, text clustering, text summarization, sentiment analysis. Nah, ini untuk entity extraction and recognition. Yang lain-lain bisa untuk speech recognition ya, pengenalan suara. Ini yang menarik sebenarnya, saya ingin mengembangkan ini. Ini untuk reciter ini ya, misalnya untuk reciting, misalnya pembacaan Al-Quran, misalnya Anda ingin mengenali yang benar tajwidnya atau tidak. Nah ini kan cukup menarik sebenarnya. Jadi bacaan yang standar seperti apa, nanti Anda kenali bentuknya, wazannya ya, kalau bahasa Arab kan wazannya, ketukannya. Itu kan panjang pendek tidak boleh salah. Jadi salah satu bahasa yang panjang dan pendeknya itu punya perbedaan, itu hanya bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain, Anda panjangin, tidak panjangin kan tidak ngefek. Bapak sama bapak, gitu kan, anak sama saja ya. Tetapi begitu Arabic, bahasa Arab, itu nanti akan berbeda ya. Lakot dengan lakot, nah itu kan sudah beda ya. Lakot itu justru sungguh-sungguh. Lakot kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah itu kan sungguh-sungguh pada diri Rasulullah terhadap suri teladan yang baik. Begitu Anda baca panjang, lakot itu sangat berbeda sekali ya. Jadi itu jangan sampai salah. Itu bisa berarti tidak benar jadinya ya. Malah 180 derajat. Ini artinya bisa terbalik gitu. Jadi ini cukup menarik sebenarnya untuk pengenalan suara ini.
Saya ingin mengembangkan salah satunya untuk itu. Saya nggak tahu nanti barangkali di antara ada yang minat, itu juga bisa. Jadi salah satunya adalah pengenalan bahasa Arab, ucapan bahasa Arab, itu bisa kita pelajari menggunakan natural language processing. Sehingga nanti untuk melihat bacaan orang itu benar atau salah, itu bisa memanfaatkan ini. Dan salah satu bahasa yang sangat kaya, ya tidak ada lain kecuali Arab gitu ya. Bahasa Arab itu luar biasa, bukan hanya pandang pendek, sifat-sifat hurufnya saja sudah sangat banyak sekali ya, menggunakan area di mulut yang berbeda. Hampir semua bahasa tidak seperti itu, ada mengucapkan bebas, itu enggak terlalu khusus. Yang bahasa Arab ini sangat luar biasa, semua anggota rongga mulut itu memiliki sifat sendiri setiap hurufnya ya. Belum lagi nanti kalau sudah tahu artinya, tapi sudah tahu terjemahnya, belum tentu tahu tafsirnya ya, maknanya, asbabun nuzulnya, dan sebagainya. So, itu kalau Al-Quran, kalau hadis, asbabul wurudnya, nah itu tentunya akan sangat kaya sekali. Jadi sebenarnya ada satu peluang penelitian yang sangat luas, dan kita nggak bisa mengambil semua, mungkin nanti bisa ngambil sebagian saja. Nah, minimal untuk mengenali huruf-huruf standar seperti alif, ba, ta, ya itu juga bisa menggunakan natural language processing. Nah, ini kita lagi rintis, semoga bisa ke depan. Kalau ini yang untuk pengenalan huruf hijaiyah kan kita sudah pernah lakukan waktu itu menggunakan neural network ya. Sekarang sudah eranya deep learning, mungkin sudah bisa memanfaatkan deep learning, atau mau digabung dengan yang ini menggunakan bahasa, jadi nanti bisa menggunakan selain tulisan juga suara ya. Ini menggunakan natural language processing. Nah, ini saya kira perkembangannya cukup menarik. Kalau ada yang berminat, nanti mungkin dulu waktu SMA belajar di pesantren gitu, ada yang belajar di pesantren sekalian belajar jangka panjang ini, belajar bahasa Arab menggunakan IT ya. Itu natural language processing salah satunya, cukup menarik di sana. Selain itu juga bisa dipakai untuk mesin translation, jadi ini cukup banyak, salah satunya Google kan juga sudah memanfaatkan. Kemudian question answering, mesin penjawab, saya kira ini sekarang sudah banyak, ada chatbot dan lain-lain tuh. Ada virtual assistant, jadi ada pelayan yang virtual, yang bisa bekerja 24 jam. Bayangkan kalau Anda harus menggaji orang yang harus sebagai operator untuk menjawab pertanyaan klien yang mungkin kadang berulang. Jadi orang biasanya bertanya, ya itu saja pertanyaannya. Nah, itu kan bisa digantikan oleh mesin, bisa digantikan chatbot, dan lain-lain ya. Jadi kalau Anda misalnya masuk ke ini saja, ke jagoan ya, di jagoan roasting ya. Oh, tapi saya ini saya lagi connect menggunakan IE. Jadi di kampus ini saya pakai IE, padahal data saya di rumah ada di ini di Google Chrome ya. Jadi saya kadang di kampus agak bingung ini aninya. Oh, nanti ditanya user password juga nih. Maksud saya sekarang penerapannya diantaranya adalah untuk chatbot ya. Nah, kalau Anda masuk ke client area dari punyanya jagoan hosting itu kan, wah ini, ada ini. Ingin saya tunjukkan salah satu penerapannya. Jadi sebentar kemudian nanti akan muncul di pojok ya. Beritahukan. Ini. Oh, yang ini biasanya muncul. Tetapi karena notification-nya tidak saya ini ya. Dia akan muncul di sebelah kanan di sini, chatbot untuk menanyakan selamat pagi dan ada yang bisa saya bantu misalnya atau apa. Dia nggak muncul ya. Ya ini tadi mungkin karena notification-nya saya matikan. Ya artinya mungkin Anda juga sering menghadapi seperti itu dan itu kan tidak harus
orang ya, tidak harus orang beneran yang harus menjawab. Coba saya ulang lagi, barangkali tadi saya lupa ini kan. Tetap tidak muncul ya. Biasanya otomatis dia akan muncul di sebelah kanan sini, pop up gitu. Dia akan bertanya, termasuk di mungkin layanan bank dan sebagainya juga sudah dimanfaatkan chatbot ya. Ya ini nggak muncul layanan chatbotnya. Kebetulan kok nggak muncul ya. Ini soalnya saya sudah migrasi, saya sudah sebagian pindah kantor, nanti pindah ke sini lagi kayaknya jagoan yang paling murah. Ini sudah terlanjur saya pindahin di tempat lain, mahal, nggak tahu kembali ke sini lagi kali ya. Ini biasanya ada muncul chatbotnya, barusan nggak mau. Apakah ini tadi saya matikan notification-nya? Ya, itu salah satu penerapannya. Jadi artinya menggunakan question answering ini, mesin-mesin penjawab dan lain-lain ini saya sudah saat ini sudah sangat banyak ya, menggunakan mesin penjawab, menggunakan chatbot. Dan Anda saya kira dengan NLP ini nanti Anda bisa ini temannya. Dengan NLP Anda bisa memanfaatkan teknik di NLP ya untuk menjadi mesin penjawab tadi ya. Dan lain-lain ya. Jadi saya kira sangat banyak penerapannya, spell check, mengecek ejaan, penulisan dan lain-lain di Grammarly itu juga sudah menggunakan NLP ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Sebenarnya tidak perlu semuanya. Anda cukup fokus salah satu, tapi Anda pelajari dengan baik, itu mestinya bisa menghasilkan ya. Seperti pengecekan spelling dan lain-lain di Grammarly itu kan sudah jadi profesional dan sudah berbayar ya. Meskipun tetap ada versi free-nya biasanya ya. Yang bagus kan begitu. Jadi orang nggak hanya dikasih yang premium, tetapi juga yang free, layanan free. Termasuk text summarization, saya kira ini juga banyak. Jadi Anda nggak ada waktu, misalnya ada berita yang cukup panjang, Anda tinggal jalankan text summarization, Anda dapat berita-berita pentingnya saja ya. Dengan tanpa membaca keseluruhan, Anda bisa dapatkan inti dari tulisan teks tersebut. Nah, ini cukup menarik saya kira. Nah, ini yang sudah kita pelajari semua dari dulu yang pertama linear classifier, kemudian neural, deep learning, dan natural language processing. Kita sudah pelajari semua. Selanjutnya tentunya apa? Tentunya Anda tinggal kembangkan sendiri. Nah, misalnya yang ingin menggunakan NLP sebagai risetnya, kemarin saya cek di Google yang email yang masuk, saya kira juga sudah banyak yang mengerjakan yang NLP ya. Saya lihat di ini sudah banyak yang mengerjakan pengenalan pola NLP, cuman ya mohon maaf belum sempat saya cek ya. Tapi intinya biasanya pokoknya ada masuk saya sudah seneng, artinya Anda sudah saya anggap bisa lah ya, yang sudah mengerjakan ini saya anggap sudah bisa dan sudah mencoba kan berarti. Kalau sudah mencoba saya kira masalah bisa dan tidak itu sudah urusan kesekian. Karena manusia kan diwajibkan hanya berikhtiar ya, mengenai kepahaman kan hanya dari Allah gitu ya. Jadi Anda pokoknya tugasnya belajar, nanti paham tidak paham itu terserah Allah ya, yang punya ilmu, yang punya alam semesta ini. Jadi saya kira yang penting Anda sudah berusaha, nanti pemahaman akan diberi sendiri dari Allah. Jadi ini saya sudah senang kalau sudah ada yang kerjakan, artinya ya mungkin NLP salah satunya yang dari mata kuliah pengenalan pola yang agak menarik ya menurut saya dan bisa Anda kembangkan lebih lanjut. NLP juga bisa Anda gabung dengan yang kita pelajari sebelumnya dengan deep learning dan sebagainya toh. Jadi kan deep learning salah satunya kan bisa untuk mengklasifikasi. Nah, mungkin di sininya di NLP-nya ini untuk mengekstrak teks-teksnya dan sebagainya
setelah teks itu terekstrak, mungkin yang mirip-mirip karakternya, itu ada klasifikasi dengan deep learning. Nah, ya. Jadi sebenarnya masih bisa tidak menutup peluang untuk digabung dengan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, enaknya belajar NLP ini kan banyak sekarang pengembang di seluruh dunia yang belajar dan mengembangkan, yang memberi kemudahan. Sehingga beberapa resource-resource itu di-sharing sama dia, Anda tidak harus dari basic. Itu salah satunya Natural Language Toolkit ini kan kemarin sudah kita install juga ya. Ini adalah library yang sangat populer di pemrograman Python terutama ya, yang ada untuk NLP beginner. Nah, ini banyak di situ sudah menyediakan berbagai operasi-operasi dari NLP, stemming, lemmatization, tokenization, dan sebagainya yang sudah kita coba kemarin ya. Ini kelebihannya kalau kita menggunakan NLP, jadi sudah banyak, kita nggak perlu dari basic banget, kita tinggal memanfaatkan yang ada, dan nanti application-nya, nah itu yang menjadi fokus Anda. Misalnya tadi Anda gunakan untuk mengenali huruf-huruf Arab, hijaiyah tadi ya, atau mungkin nanti pengucapannya, sifatnya. Jadi selain sifat huruf itu ada pengucapannya, tidak boleh salah ya. Belum lagi nanti kalau Anda beda mengucapkan, beda sifat, itu bisa berubah menjadi huruf lain. Nah, itu mungkin pada saat dia keluar, nah itu karakternya di clustering, mungkin dikelompokkan, diklasifikasikan, mungkin bisa digabungkan dengan deep learning sebelumnya. Jadi cukup banyak library yang sudah ready, yang bisa Anda manfaatkan, tinggal Anda pelajari cara menggunakannya, plus nanti sesuai kebutuhannya, Anda mau manfaatkan untuk apa. Termasuk text block, Tor NLP, dan lain-lain, ini banyak tool-toolnya ya, yang bisa Anda manfaatkan. Nah, bagi yang peminat ini mau riset lebih lanjut dari NLP, ini saya tadi juga menemukan cukup bagus. Nah, ini. Jadi ada natural language processing sendiri yang ini mungkin saya share juga ke Anda. Anda bisa belajar dari basic di sini. Di sini ini kumpulan ada 245 channel, ya kan banyak sekali, dan ada 620 video yang semuanya ini belajar tentang apa? Tentang NLP ini, Natural Language Processing. Jadi mulai basic banget diajarkan di sini, ya sampai kemudian yang expand ya, sampai yang expert untuk penerapan di mana-mana ya. Nah ini saya kira Anda bisa mempelajari di sini, ini nggak ada habisnya ini kalau Anda pelajari ini. Ini Anda pelajari, nanti Anda tinggal pilih-pilih yang mana yang menurut Anda mudah. Kok bahasa Inggris, Pak? Iya, nggak apa-apa. Bahasa Inggris, saya juga sekarang lagi bentuk klub English, Fasilkom English Club, yang salah satunya supaya mahasiswa terbiasa dengan bahasa Inggris. Dan itu saya gunakan juga sebagai forum untuk pertemuan alumni dan mahasiswa aktif. Jadi namanya Fasilkom English Club ya. Anda boleh bergabung di situ. Nanti kita bisa belajar English dengan yang tidak terbiasa. Mungkin kita biasa pakai explicit learning, di situ pakai implicit learning. Salah satunya ya, untuk memudahkan kita memahami informasi termasuk mendengarkan ini, listening, video, dan sebagainya, itu akan lebih mudah. Nah, itu saya kira Anda boleh bergabung. Nah, ini saya share juga alamat yang cukup bagus ini. Nah, ini ya. Anda bisa lihat di situ. Ini nanti yang Anda punya spare time, banyak waktu luang, Anda bisa coba pelajari mana yang mudah ya, mana yang mudah untuk Anda bisa pelajari. Saya kira ini meskipun bahasa Inggris tidak boleh menjadi kendala. Ini justru Anda akan lebih cepat menyerap dengan dari native-nya ya. Ini jadi penerapan dari basic sampai expert ada di sini.
Dan oh ini ada yang bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia ini. Pengenalan antara processing dan aplikasinya. Dan lain-lain. Jadi ini sudah dikumpulkan di sini. Nanti Anda tinggal pilih saja yang kira-kira menurut Anda mudah untuk belajar. Nah, kalau yang kita sudah terapkan di pemrograman kan dari yang pertemuan yang lalu sudah bisa, dan saya lihat di email tadi kan teman-teman sudah pada mencoba. Jadi saya kira selanjutnya tinggal riset-riset lanjutannya. Mungkin Anda yang ingin menekuni untuk diterapkan di mana. Jadi Anda ambil kasus sekalian aja buat skripsi misalnya ya. Untuk tugas akhir itu Anda kembangkan dari sini sehingga belajarnya Anda bisa fokus. Nah, seandainya riset kecil untuk tugas kita ini Anda hanya menggunakan dataset yang nggak besar, nanti dengan topik yang sama Anda tinggal kembangkan untuk skripsi dengan ditambahkan datasetnya ya. Nah, ini kan cukup banyak sekali, ini semua belajar tentang NLP. Jadi nanti Anda bisa pelajari sendiri. Ini cukup luas dan cukup menarik, saya kira. Seperti apa? Coba Anda cari-cari, mungkin kalau Anda mau fokus untuk diterapkan di pembelajaran bahasa Arab, di sini belum kelihatan ya. Ini mungkin untuk bahasa-bahasa umum ya, misalnya untuk mengenali suara atau suara menggunakan umum ya, tinggal nanti diganti. Misalnya diganti dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya, atau menggunakan bahasa Arab. Sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan mesin menggunakan bahasa Arab. Ya. Sekalian belajar. Barangkali tentunya itu tergantung Anda. Atau mau diterapkan di robot tadi juga bisa. Jadi Anda bisa memerintahkan robot pakai bahasa Indonesia, maju, mundur, robotnya maju ya. Mundur, robotnya mundur. Nah, ini kan sangat menarik ya. Dan untuk kalau diperintah orang lain, itu kan beda. Jadi Anda bilang maju, orang lain maju. Kalau yang merintah orang lain, robotnya nggak akan mundur. Nggak akan maju ya. Meskipun dia bilang maju. Jadi khusus, jadi meskipun sama-sama bilang maju, tapi kalau yang ngomong orang lain, robotnya nggak mau maju ya. Jadi itu karena karakteristik dari masing-masing orang kan berbeda. Nah itu yang menarik sebenarnya. Jadi Anda termasuk bisa gunakan untuk buka pintu di rumah dan sebagainya. Itu sebenarnya di film-film dulu untuk membuka pintu gua menggunakan kode-kode ya. Nah, itu sebenarnya kalau Anda mau kembangkan lebih lanjut sangat cukup menarik ini NLP. Nah, yang hari ini saya sebenarnya lebih suka untuk menggunakan diskusi. Jadi saya ingin tahu sejauh mana mungkin yang sudah Anda pelajari dari awal kita kuliah dulu sampai hari ini, karena minggu depan kita sudah UAS. Kalau ada yang mau ditanyakan, untuk riset kecilnya, saya kira boleh melanjutkan yang NLP, boleh sesuatu yang baru ya. Kan kita pelajari dari pertemuan pertama, dari text classifier, linear classifier, least square estimator, neural, deep learning, dan lain-lain kan banyak. Jadi Anda terserah riset kecilnya seperti apa, atau mau mengembangkan yang NLP juga boleh. Jadi untuk riset kecilnya, kalau bisa mungkin maksimal 1 minggu setelah UAS ya, paling lambat. Jadi UAS kita kan tanggal 14. UAS kita tanggal 14 minggu depan. Jadi nanti Anda masih ada 1 minggu maksimal dari tanggal 14 untuk menyelesaikan riset kecilnya bersama kelompok Anda ya. Ya, seharusnya memang Anda presentasi, tapi karena untuk pengganti presentasinya nanti Anda rekam saja dalam bentuk video hasil riset Anda presentasikan dalam bentuk rekaman video saja ya, direkam. Waktunya untuk Anda presentasi satu persatu, nggak nutut. Anda rekam, Anda video, nanti linknya insya Allah saya siapkan, sehingga Anda tinggal taruh di komen dari seperti biasanya ya. Seperti yang tahun lalu untuk mata kuliah lain kan ada seperti itu.
ada di yang Anda cari di channel saya itu ada contoh, nanti Anda tinggal tugasnya taruh di link masing-masing. Nah, sebentar ya. Anda tinggal cari nama saya. Ada UPN-nya ya. Nah, nanti ada cari, ada contoh tugas, nanti tinggal. Jadi nanti yang ini, saya kira pengganti presentasinya ke sini. Nanti kita akan lihat sejauh mana ininya. Maksudnya ada kira-kira risetnya bisa dikembangkan kemana. Ini saran saya tidak usah terlalu ini, datasetnya kan nanti kan hanya dalam bentuk video, jadi nggak terlalu ini. Anda masih simpan untuk Anda kembangkan lagi menjadi ini. Mungkin idenya ini kan sebenarnya seperti sharing ide, ya tidak apa-apa, nanti kan ada mungkin diskusi dari temannya yang ingin ada temannya yang ingin membantu untuk mengembangkan lebih lanjut untuk menjadi riset yang lebih bagus, yang lebih tajam gitu ya. Ini yang lalu misalnya misalnya kira-kira mirip-mirip begini. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, nanti Anda tinggal tugasnya dikumpulkan di di komen-komennya ini. Nah, Anda tinggal hasil presentasinya Anda taruh di komen-komen. Seperti ini kan teman-teman Anda yang sudah menyelesaikan proyek-proyeknya. Tinggal nanti saya cek dari alamat saya ini. Nah, ini kan secara tidak langsung Anda juga mempromokan channel Anda. Secara tidak langsung Anda juga mungkin cerita bahwa Anda punya riset seperti itu, sehingga orang-orang lain yang memiliki minat yang sama, Anda bisa belajar riset bersama. Dan sekarang kan eranya MBKM, jadi Anda riset tidak harus sama mahasiswa UPN saja ya. Tidak hanya satu fakultas, dengan fakultas lain juga bisa. Nah, teman-teman yang mungkin banyak membantu di pertanian kan juga bisa. Ini salah satunya sistem penyiram tanaman menggunakan sensor ini kan bisa dipakai untuk mahasiswa di fakultas pertanian ya. Kemudian tidak hanya di sesama fakultas, antar fakultas ya, kita dengan universitas di luar negeri juga memungkinkan. Kalau Anda dengan memiliki hobi yang sama atau riset yang sama dan kebetulan ada orang yang tertarik, kan bisa dilanjutkan untuk riset bersama ya. Nah, kira-kira mudah-mudahan nanti bisa saya siapkan dulu. Linknya Anda tinggal naruh sesuai ininya lewat komen-komen. Seperti ini tinggal Anda set saja ya. Ini nanti ada yang mungkin menanggapi dan sebagainya. Bisa jadi ya. Dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah, saya pinginnya sih sekarang untuk diskusi saja karena materinya kan sudah semua. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan dari Anda. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Bisa seputar ini riset kecilnya atau ini kesiapannya sejauh mana? Boleh saya tanya misalnya siapa ini ya? Yang kelihatan di sini ada Nur Syifaul. Ya, halo Nur? Mana tadi? Iya, Nur Pak. Syifaul. Ya, gimana mungkin dari pertemuan pertama sampai hari ini, mungkin ada yang tertarik dari pengenalan pola buat riset. Riset kecilnya apa kira-kira? Dengan tim yang sudah Anda kerjakan apa?
lebih tertarik pada NLP, Pak. NLP ya? Oh Ya, ya, ya boleh. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dari NLP-nya. Kira-kira diterapkan di mana NLP-nya? Belum tahu. Diterapkan di mana? masih explore, Pak. Saya explore ya. Ya, Oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi memang tinggal Anda kembangkan dari ini, minimal ada yang tertarik. Dan saya kira memang NLP ini yang lagi tren sekarang. Jadi apa namanya? Kalau misalnya sudah mulai dapat tadi yang minimal yang kita pelajari terakhir kan kita sudah bisa memanfaatkan tool untuk mengeksplor sebuah berita ya, meresume berita. Nah itu nanti untuk yang speech belum Anda coba ya. Yang untuk speech recognition misalnya menggunakan mikrofon untuk mengenali suara speech jadi teks belum ya? Belum. Saat ini masih mencoba untuk library yang sastrawi itu loh Pak, untuk bahasa Indonesia itu khusus untuk ya. Ya, itu sudah bagus menurut saya. Jadi tinggal dikembangkan lagi, itu kalau mau juga bisa jadi skripsi nantinya ya. Ya baik Pak. Oke. Ya, terima kasih Nur Syifa. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin berkomentar atau bertanya? Atau biasanya ini kalau nggak ditanya nggak nanya, nggak jawab ya. Ini siapa ya yang nongol di sini? Ini aja, random aja. Muhammad Andika. Iya Pak, Ya, ya gimana? Kira-kira riset itu tentang apa? hampir sama Pak dengan Mbak Nur tadi. Mengenai lebih ke NLP. Cuma masih NLP, ya. cari riset-riset. Ya Pak. Oke. Ya, oke. Syukurlah sudah mulai banyak yang minat NLP dan saya kira memang ini cukup banyak ya. Kalau Anda bikin chatbot saja ya, chatbot yang profesional itu juga dijual ya. Jadi chatbot yang profesional, jadi ada sebuah perusahaan yang terserah, perusahaan kan macam-macam. Jadi biasanya ada customer yang tanyanya itu aja. Jadi dia meramu dari pertanyaan, dia seolah-olah bisa mengerti teks itu kita. Jadi teks pertanyaan dari pelanggan, dari customer, itu dia langsung seperti paham begitu, sehingga jawaban-jawabannya nyambung ya. Itu kalau Anda kerjakan secara profesional, itu juga laku ya. Jadi banyak perusahaan yang mencari, dan saya kira itu kalau misalnya berbasis web ya web-based, ya kalau berbasis suara ya pakai VoIP ya. Itu saya kira juga menarik ya. Jadi bisa ada dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk teks, bisa di berbasis web, mobile mungkin juga ada. Jadi saya kira NLP sangat banyak peluangnya. Oke, terima kasih nih. Saya ambil acak saja. Jadi saya kira mungkin sekarang saya bebaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapapun boleh tanya. Sebelum kita akhiri. Izin bertanya, Pak. Ya silakan, Fayi. Saya tadi malam nyoba yang pakai sastrawi itu, tapi yang keluar itu pakai yang web yang dikirim Pak Basuki minggu lalu. Yang keluar itu cuma 1-2 gitu, Pak. Yang paling banyak muncul itu, Pak. Ya sudah lumayan. Ya tinggal ditingkatkan lagi. Itu mungkin masih belum lengkap. Jadi masih membuka peluang. Jadi kan dataset itu nanti lama-lama juga akan semakin besar. Jadi itu tergantung kontribusi dari masing-masing riset ya, peneliti dari mana-mana itu. Jadi kan kalau misalnya nanti ada misalnya ada kelemahan di mana, saya kira bisa diinfokan di forumnya itu juga ada ya, forum-forum yang membahas itu. Ya saya sendiri belum nyoba, jadi nggak tahu persis yang Anda kerjakan, tapi saya kira prinsipnya kan hampir sama. Jadi pengembang menggunakan NLP yang berbahasa Indonesia, NLP berbahasa Jawa, mungkin sekarang sudah mulai ada ya, yang pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan lumayan juga kaya itu. Jadi kan bahasa Jawa salah satu yang mengenal gradasi bahasa kan.
kromo kasar itu kromo madyo sama kromo inggil ya. Nah, ini juga menarik kalau Anda terapkan menggunakan 3 bahasa gradiasi tadi, sistem masih bisa mengenali. Nah, tapi saya nggak tahu yang pasarnya ya, pasarnya siapa kalau bahasa Jawa? Ya mungkin saya nggak tahu di Suriname sana, Belanda. ya, tapi mungkin terserah lah ya, mau mengembangkan. Kalau bahasa Indonesia kan ada semangat lain. Jadi pengembang bahasa Indonesia itu ingin memasarkan bahasa Indonesia juga ke dunia ya. Jadi ingin apa istilahnya bahasa Indonesia ini supaya populer di dunia. Seperti bahasa Inggris itu kan orang sudah nggak asing lagi. Bahasa Inggris, bahasa Arab, 2 bahasa internasional. Mungkin bahasa Chinese juga, Mandarin ya. Nah, mungkin bahasa Indonesia punya semangat ke sana sebenarnya. Kalau mau dikembangkan, peluangnya masih cukup besar. Ya. Oke, seperti itu Pak Yi. Jadi ditingkatkan saja, terus dilanjutkan. Jadi artinya mungkin datasetnya Anda coba dengan kata-kata lain, dengan page yang lain, tulisan paragraf yang berbeda. Ya. Itu mungkin nanti semakin menarik itu. Ya, mungkin juga dari datasetnya juga Pak. Ya, saya ngambil di Kaggle itu datasetnya. Ya. Oke, memang seperti itu. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira sudah jelas semua ya. Jadi tugas riset kecilnya maksimal 1 minggu setelah Anda UAS. UAS-nya kan minggu depan seperti biasa, nanti lewat email seperti biasanya saja. Dan saya kira UAS kita seperti biasanya, apa yang sudah Anda lakukan, Anda riset seperti sehari-hari yang Anda lakukan itu yang sejauh mana Anda memahami, saya kira itu yang Anda nanti sampaikan ke saya. Saya kira seperti itu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya mohon maaf mungkin selama ini jika ngajar mungkin ada yang kurang berkenan. Dan kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, kita masih ada grup. Setidaknya grup kita sampai Anda UAS dan menyelesaikan tugas-tugas selesai setelah UAS untuk riset kecilnya. Saya kira demikian, semoga yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan Anda bisa manfaatkan untuk membantu sesama, untuk membuat kemaslahatan buat sesama ya. Saya kira demikian dan semoga Allah selalu memberi kesehatan, keberkahan setiap langkah dan umur kita. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.